Kini anak-anak itu bisa bermimpi. Ada yang bercita-cita menjadi dokter, pilot, guru, tentara, dan bahkan menteri. Mereka adalah anak-anak tenaga kerja Indonesia yang tinggal di kawasan terpencil di tengah belantara kebun sawit di Sabah, Malaysia Timur. Mereka adalah murid-murid CLC, Community Learning Center, sebuah sekolah alternatif, sekolah non-formal yang memberikan akses layanan pendidikan dasar bagi anak-anak TKI. Sepuluh tahun yang lalu, puluhan ribu anak Indonesia yang lahir dan tumbuh di lingkungan ladang sawit di Sabah hampir tidak mempunyai harapan. Mereka terpinggirkan. Ketiadaan ruang dan akses pendidikan membuat mereka tak mampu merajut mimpi. Kehadiran CLC di area ladang sawit yang dirintis sejak 2008 bukan hanya menjadi tempat belajar membaca, menulis, dan berhitung. Ia menjadi tempat bagi anak-anak untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya. Sekolahnya manusia. Ia menjadi tempat untuk membangun mimpi dan menanamkan cita-cita. Asdar misalnya, anak seorang buruh pemungut biji sawit, lulusan CLC Ladang Permodalan di daerah Kinabatangan, Sandakan, sama sekali tidak menyangka jika saat ini ia dapat duduk di bangku salah satu universitas ternama di Bandung. Pada saat pertama kali saya sekolah itu, saya berusia sekitar 10 tahun. Ada bantuan dari pemerintah Indonesia dengan dibantu oleh KJRI Kota Kinabalu mengirimkan guru-guru Indonesia untuk mengajarkan kami anak-anak Indonesia yang berada di ladang kelapa sawit. Kami dulu meminjam bangunan masjid, yaitu tempat wudhu masjid. Kami pinjam untuk bisa belajar dengan bapak guru yang ada dari Indonesia. CLC itu sangat membantu atau berperan bagi anak-anak yang ada di ladang. Mereka mempunyai mimpi-mimpi yang lebih besar dan mempunyai keberanian untuk mewujudkan cita-cita mereka. Dengan CLC, anak-anak bisa memperoleh kesempatan untuk memperoleh beasiswa sekolah di Indonesia. Jadi dengan CLC ini pemerintah sudah membantu untuk mewujudkan cita-cita anak-anak Indonesia yang berada di Sabah, Malaysia. Setelah lulus dari CLC 3 tahun, saya ikut tes beasiswa. Katanya guru-guru, kamu harus ikut tes beasiswa supaya bisa melanjutkan SMA di Indonesia. Akan tetapi setelah saya mendapatkan beasiswa itu, ibu saya melarang untuk melanjutkan SMA ke Indonesia. Ibu bilang tidak bisa berjauhan, dan saya juga disuruh kerja setelah lulus dari CLC. Ini dia bilang, "Mak, saya mau pergi sekolah di Jakarta." Aku bilang, "Nak, Mama tidak mampu." Dia bilangnya, "Mak, Mama benarkan atau tidak benarkan saya akan mampu. Saya tidak mau menjadi tukang pungut biji." Itulah yang kata-kata si Asdar yang kami tidak pernah lupakan. Dia tidak mau menjadi guru biasa macam Mama. Kalau saja tidak ada CLC, mungkin saat ini saya sedang memungut biji sawit, ujarnya. Asdar tak sendirian. Masih banyak mimpi yang terhimpun di hati anak-anak yang bernasib serupa seperti Asdar. Dan diumumkan saya lolos untuk masuk kuliah. Saya mengambil jurusan hubungan internasional. Nah, ada cerita nih kenapa saya ambil hubungan internasional. Dulu guru yang ada di CLC, saya bilang, "Bu,
kenapa kami ini selalu dikejar polis? Dia bilang, ibu, kamu kan nggak punya paspor. Kamu nanti kalau kuliah ambil jurusan hubungan internasional supaya bisa kerja di konsulat, supaya bisa bikin paspor. Nah, dari situlah saya termotivasi kenapa ambil jurusan hubungan internasional, karena saya pengen jadi konsul supaya bisa membantu teman-teman saya yang nggak punya paspor. Mari mengawal mereka hingga pada titik tertinggi kemampuan. Bisa saja di antara anak-anak ladang itu akan menjadi pemimpin bangsa kelak di kemudian hari. Hingga saat ini terdapat 228 CLC yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Sabah yang telah melayani akses pendidikan dasar bagi sekitar 25.000 anak-anak TKI. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, KJRI Kota Kinabalu akan terus mengawal penguatan dan perluasan akses layanan pendidikan bagi anak-anak TKI di Sabah. Mengawal agar anak-anak ladang ini terus menyemai mimpi.